warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Prowandari, salah satu calon guru penggerak dari TK Masito 4 Mojosari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berdasarkan keputusan masuk akal yang diambil oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik atau murid. Jadi yang harus digarisbawahi adalah kebutuhan peserta didik. Nah, untuk menyesuaikan kepada kebutuhan peserta didik, maka seorang guru sebelum proses pembelajaran berlangsung, kita harus melakukan pemetaan berdasarkan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan berdasarkan kesiapan belajar. Dalam hal ini, guru bisa melakukan seperti equalizer. Jadi, memetakan peserta didik yang bisa memahami hal yang mudah dan mana peserta didik yang bisa memahami hal yang kompleks, mana peserta didik yang memahami hal konkret, dan mana peserta didik yang bisa memahami hal yang abstrak, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, guru bisa melakukan pemetaan dengan menggunakan minat. Nah, petakanlah minat peserta didik kita bisa berdasarkan sains, misalkan seni atau prakarya, bisa juga berdasarkan olahraga atau hobi. Kemudian yang ketiga yaitu bisa berdasarkan profil belajar. Banyak aspek yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah tempat tinggal, kemudian budaya, kemudian karakter belajar anak. Nah, selama ini kita tahu karakter belajar anak ada 3, yaitu yang pertama auditory, yang kedua adalah visual, dan ketiga adalah kinestetik. Oleh karena itu, kita harus bisa memetakan anak yang bisa belajar dengan cara auditory, mana yang visual, dan mana anak yang belajar kinestetik. Nah, dalam proses pembelajaran, kita bisa melakukan 3 strategi, yaitu strategi yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi konten, yang kedua pembelajaran berdiferensiasi proses, dan yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi produk. Kemudian bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini bisa memenuhi kebutuhan belajar dan membantu anak mencapai hasil belajar yang optimal. Tentunya kita sudah memetakan anak berdasarkan kebutuhan serta memahami gaya belajar masing-masing anak. Ada yang auditory, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Solusinya, kita harus menyediakan berbagai macam media pembelajaran, berbagai macam model, kemudian dan strategi pembelajaran tentunya yang bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak kita. Kemudian keterkaitan antara modul 1 dengan modul 2.1 ini. Dalam modul 1 sudah dijelaskan filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan harus memperhatikan kodrat alam, kemudian kodrat zaman, serta harus berpihak kepada anak. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan perwujudan dari berpihak kepada anak. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, kebutuhan anak yang beragam